Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astri. Saya moderator pada kegiatan AMBIS UTBK 2023 kali ini. Nah, pada kegiatan kali ini kita bakal nge-share tentang tips and trik beserta penjelasan mengenai UTBK, khususnya untuk TPS kuantitatif yang akan yang akan dibagikan oleh Kak Sugeng. Siapa yang nggak tahu ya, Kak Sugeng ini kan salah satu YouTuber yang ternama yang membahas mengenai khususnya mengenai matematika atau UTBK gitu ya. Selanjutnya Kak Sugeng juga merupakan salah satu tutor UTBK di salah satu institusi bimbel yang cukup terkenal di Indonesia ini. Alright Kak, katanya kita nggak mau lama-lama nih Kayaknya nggak berbincang-bincangnya gitu. sabar deh mereka ya. Iya, karena mereka tuh udah pada ambis gitu buat Iya. persiapan UTBK 2023. Oke, Kak Sugeng, waktu dan tempat saya persilakan. Nanti belajar dengan Kak Sugeng, kalian harus aktif ya. Oke, siap ya. Yuk, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang siapkan bukunya ya. Kak Sugeng akan share screen dan memperlihatkan soal yang tadi sebetulnya sudah diberikan kepada teman-teman. Apakah sudah terlihat? Udah ya? Sudah, Oke, Kak. bisa kita mulai? Ya, bisa kita mulai. Di sini kita akan bahas 20 soal Kalau TPS di aku sih belum pengetahuan bisa. kuantitatif ya untuk persiapan UTBK. Nah, di sini udah ada nomor 1. Nah, perlu teman-teman ketahui di TPS pengetahuan kuantitatif, Kak Sugeng akan jelaskan dulu ya. Jadi sebelum di sini untuk TPS pengetahuan kuantitatif ya, TPS PK. Nah, di sana ya kelihatan ya. Itu ada 4 tipe soal teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham betul di sini. Yang pertama itu adalah soal pilihan ganda. Ya kayak biasa aja sebenarnya PG kan. Nah yang kedua soal itu tentang P dan Q. Nah P dan Q ini kita dituntut untuk menentukan hubungan P dan Q lebih dari kurang dari ataukah sama dengan gitu ya. Dan yang ketiga adik-adik ini soal tentang 1, 2, 3, dan 4. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Jadi soalnya biasanya 1 dan 3 benar, 2 dan 4 benar gitu kan. 1, 2, 3 benar, 4 aja benar, atau semua benar gitu ya. Nah nanti di sini ada trik-triknya sebetulnya. Tapi Kak Sugeng nanti akan dibahas terpisah aja ya. Tapi di sini nanti Kak Sugeng akan berikan aja sesuai dengan soal gitu aja. Oke ya. Kemudian yang keempat itu tentang kecukupan data ya. Kecukupan data. Oke, nah jadi 4 ini teman-teman harus paham semua. Oke, langsung kita bahas nomor 1. Karena adik-adik udah dapat soalnya ya, udah dapat soalnya di grup, silahkan dijawab. Ini Kak Sugeng juga ada polling ya, jadi silahkan di polling aja ya. Sebentar, mana pollingnya ya? Sorry. Sepertinya. Ya, silakan aja dijawab. Apa jawabannya? A, B, C, D, atau E? Ada yang bisa jawab? Silakan di kolom chat. Saya bisa. Apa jawabannya? A katanya. Oh, ada yang jawab A. Bintang ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui ya, di sini gini. Untuk barisan aritmatika, ini itu keluar teman-teman ya, di UTBK 2022. Ya, keluar. Soalnya mirip kayak gini. Ini soal asli ya. Jadi tipenya kayak gini, jadi teman-teman harus tahu.
Nah, gimana caranya? Jadi gini, nanti ada dua bentuk. Kak Sugeng berikan contoh dulu, misalnya yang bentuknya itu misalnya aritmatika nih. Aritmatika. Nah, untuk barisan aritmatika, kalau misalnya kita punya A, B, C gitu ya. Nah, adik-adik bisa langsung gini. Ya, jadi 2 kali B itu sama aja dengan A ditambah C. Gitu ya. 2 kali B itu sama dengan A tambah C. Atau 2 kali suku tengah, ujung tambah ujung gitu ya. Nah, untuk barisan geometri ya. Untuk barisan geometri sama misalnya A, B, C itu adalah B kuadrat ya. Suku tengah dikuadratin itu sama aja dengan A dikali C. Nah, gitu. Ini harus adik-adik ketahui dulu. Biar apa? Biar nanti enak ngerjainnya. Nah, apakah nanti berguna? Sangat berguna. Coba kita cek. Di sini soalnya adalah mencari nilai A ditambah B, ya enggak? Nah, karena dia A ditambah B, berarti kita fokus yang ada A sama B-nya yang ini dong. Ya enggak? Nah, gimana caranya? Berarti kita langsung aja berdasarkan di sini kita punya misalnya ada A ya, ada 2 dan ada B, berarti berdasarkan dia aritmatika, gimana dong kalau dia aritmatika? 2 kali B berarti 2 kali 2 itu sama dengan A ditambah B, iya kan? Ujung tambah ujung gitu kan, ujung tambah ujung. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini jawabannya A ditambah B-nya langsung dapat ternyata. Berapa? A ditambah B-nya adalah 4. Nah, berarti benar ya. Jawabannya yang A. Coba ada pertanyaan dulu nggak? Aman. Ya, jadi ini sifat dari aritmatika dan nanti geometri. Nomor 2 kayaknya. Nomor 2. Oke? Udah ya aman ya, kita lanjut ke nomor 2. Nah, yuk, ini jawabannya berapa? Menggunakan sifat yang tadi ya. Ayo, gak apa-apa, on cam. On mic aja. Berapa jawabannya? Katanya. Bagus tuh ada yang Mikail. Ada lagi nggak? Oke, mari kita bahas ya. Nah, di sini berarti dia itu kan barisan geometri nih, merupakan barisan geometri ya. Dia ada min 2, ada A, min 8, B. Nilai A kali B-nya berapa? Nah, berarti di sini kalau misalnya kalian mau nebak-nebak boleh sih min 2 ke A berapa, terus ke min 8 berapa, ke B berapa gitu kan. Tapi dengan sifat yang kita udah punya, kalau ada A, B, dan C, maka kalau dia geometri, ingat-ingat ini geometri ya, maka jawabannya adalah B dikuadratin sama dengan A ditambah C, gitu ya. Nah, A ditambah C. Ya udah, tinggal langsung aja jawabannya adalah kita fokusnya ke 2A dan min 8 gitu ya. Jadi jawabannya adalah di sini. Oke, kalau gitu gimana? Apakah bisa kayak gitu? Berarti menggunakannya yang ini ya adik-adik ya. Nah, gitu. Jadi menggunakannya A min 8 sama B. Jadi A min 8 sama B. Berarti jawabannya adalah min 8 dikuadratkan itu sama dengan A dikali B. Selesai. Dan ini langsung dapat. Jadi A, B-nya adalah 64. Nah, ada yang terkendala masuk katanya. Oke, di sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, sebentar ya. Oh iya, ada yang mau masuk. Izinkan semuanya aja deh. Oke, ya kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, oke kita ke nomor 3 aja. Nah, nomor 3 ada yang bisa ini tentang fungsi komposisi. Ada yang ngechat. Ya bagus tuh banyak. Betul. Yuk lanjut. Berapa? Ini jawabannya ada yang tahu?
Gampang ya. Nah, fungsi komposisi itu muncul di UTBK 2022. Jadi adik-adik harus paham gimana proses mengerjakan fungsi komposisi ya. Jadi gini, kalau misalnya hati-hati dulu, di sini ada fx kuadrat, ada fx doang gitu ya. Hati-hati, beda itu ya. Jadi gini, kalau Kak Sugeng ngajarin, FOGX itu tuh sama aja dengan si fx dulu ya, bundaran GX. Nah, kalau Kak Sugeng gitu kalau ngajarin. Nah, kenapa? Biar apa? Biar nanti lebih mudah sebetulnya. Oke, kita cek. Fx-nya berapa? Belum tahu kan? Karena kita punyanya fx kuadrat ternyata, yaitu x pangkat 4 ditambah 5. Nah, berarti gimana kalau udah kayak gini? Kita kan maunya fx ya. Sebetulnya gini, kalau adik-adik paham di sini, f x kuadrat, misalnya kita punya f kotak deh, sama dengan kotak, misalnya kotak pangkat, atau gini deh, jangan kotak dulu deh. Jadi sebetulnya gini, kalau misalnya kita punya f kotak, bolehlah sama dengan kotak pangkat 2 ditambah 7 misal. Nah, berarti kalau misalnya kita punya f, kotaknya kita ganti nih, ganti jadi misalnya Sugeng. Ya. Berarti kalau kotaknya Sugeng, kotak di sini ganti Sugeng dong. Ya enggak? Sugeng kuadrat ditambah 7. Jadi gimana yang kita mau sebetulnya? Oke. Ya, di sini ada yang mau masuk. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita mau sugengnya ganti X boleh. Berarti ini jadi X pangkat 2 ditambah 7. Misalnya kayak gitu. Ya. Jadi bisa dirubah teman-teman ya. Berarti ini gimana ngerubahnya? Nah, biar sama-sama kotak. Berarti si F X kuadrat. Si X pangkat 4-nya jadi apa? Jadi X pangkat 2 dong. Lalu dikuadratin gitu ya. Ditambah dengan 5. Ya nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kayaknya aman ya. Jadi kita usahakan X kuadrat gitu. Maka di sini fx kuadrat, atau bolehlah X kuadratnya langsung ganti aja ya. Kita kan maunya fx ya. Kita kan maunya fx nih. Berarti fx, X kuadratnya kita jadi X kuadrat plus 5. Selesai. Kita sekarang punya fx. Oke, langsung aja fx-nya berapa di sini? Ganti aja. X kuadrat plus 5, bundaran GX-nya berapa adik-adik? GX-nya itu adalah 2X minus 3. Nah, gitu ya. Nah, habis gini ya udah tinggal yang namanya fungsi komposisi itu dari kanan ya dimasukin ke kiri. Ya, gitu ya. Itu namanya fungsi komposisi. Sehingga kita dapat X-nya kita ganti jadi berapa? Berapa yuk? 2X min 3 ya dikuadratkan ditambah dengan 5 gitu. Berarti kita punya ini 4X kuadrat terus min berapa tuh? 6 kali 2, 12 ya? 12X plus 5. Adakah jawabannya? 4X kuadrat min 12X. Sorry, ada 5. Tapi si itunya belum dapat ya. Si min 3-nya. Coba, ini perhatikan. Kan di sini X, 2X-nya jadi, nah kan ada yang belum dimasukin. Nah, belum dimasukinnya adalah 3 kuadrat ya, 9 ya. Nah, hati-hati nih. Suka keliru nih, berarti di sini 9 ya. Ditambah 5, gitu ya. Berarti di sini berapa? 4X kuadrat min 12X plus 14. Gitu. Ada ya kalau ini mah ya? Yang, nah, ada pertanyaan dulu nggak? Ayo nih teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung aja ya. Lewat chat atau unmute. Iya, gitu. Kalau nggak ada aman berarti 12 Kak. dari mana? Iya betul ya, 12 dari mana? Oke, Oh, kita 12 dari mana? bagus. Oke. Jadi gini adik-adik ya, ini sering keluar. Plus 5 dari mana? 9 plus 5. Oke. Gini adik-adik, Bapak harus nge-review, kok Bapak sih?
Kakak harus cari dulu A ditambah B dikuadratin gitu ya. Nah, ini gimana? Ini harus paham dan ini selalu keluar. Maksudnya ya di materi apapun. Nah, jadi ini tuh kita dapat A kuadrat ya ditambah kalau dia tambah 2 kali A kali B gitu. Jadi 2AB. Ditambah lagi B kuadrat. Ya, jadi prosesnya gini kalau mau diinin. A kuadrat gitu ya. Terus 2AB dapat ini. Terus B kuadrat dapat B kuadrat gitu ya. Jadi dapatlah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Begitupun yang ini. 2X kuadrat berapa? 4X kuadrat dong. Kemudian 2 kali min 3 kali 2X. Kaliin semua. Jadi minus 12X. Lalu yang terakhir 3 kuadrat. Min 3 kuadrat. Berarti 9. 5-nya. Ya 5-nya mah di sini. Di sini kan tambah 5. Nah ini. Jadi totalnya 14. Nah ada pertanyaan lagi. Tadi ada pertanyaan lagi ya. Bapak nggak bisa ngebaca nih. Langsung ngerotasi. Jadi ini. Oke, nggak kelihatan pertanyaannya. Wait. Ada pertanyaan lagi? Kak, kalau misalnya fx kuadrat sama dengan x pangkat 5, itu gimana? Nah, bagus. Pertanyaan bagus ya. Jadi, itu tuh udah didesain ya adik-adik. Jadi, itu tuh udah didesain. Gimana caranya dia biar bisa. Jadi, biasanya, oke, kalau misalnya fx kuadrat, apakah ini mungkin x pangkat 5? Nah, menurut Kak Sugeng, ini nggak bisa. Aduh. Langsung loncat. Sorry, kepencet. Ini ya. Menurut Kak Sugeng, ini nggak bisa. Nggak mungkin soal munculnya kayak gini. Jadi, dia itu didesain. Bisa aja kalau gini mah bisa nih, kalau gini. Kalau di sininya, taruhlah ganti ya. Kalau dia soalnya gini, nggak bisa dihapus ya. Fx pangkat 3 gitu ya. Di sininya x-nya pangkat 6 misalnya. Ini bisa. Kenapa bisa? Ya karena nanti si pangkat dipangkatin lagi. Berarti 3 kali 2. Gitu. Jadi di sini teh nantinya fx pangkat 3, di sininya x pangkat 3 dipangkatin 2 gitu. Ya. Jadi kayak udah didesain gitu sih kalau menurut Kak Sugeng ya. Jadi udah didesain, makanya harus curiga adik-adik. Kalau di UTBK itu nanti harus curiga. Kemana nih arahnya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak apa-apa, bagus ya. Kalau misalnya bingung ngechat, nggak apa-apa, diobrolin aja. Gitu lebih enak sebetulnya. Kak, itu ada lagi katanya. Kok bisa ya jadi x kuadrat plus 5 atau x kuadrat dicoret sekawan ya, Kak? Mana x kuadrat plus 5? Wait, nanti Bapak lihat nih. Chatnya mana sih? Kak, wait. Itu kok bisa jadi x kuadrat plus 5 ya, Kak? Atau x kuadratnya dicoret sekawan ya? Bentar, x kuadratnya sekawan. Ini tadi kan, oke, ini nih. Bukan sekawan ya. Ini, liatin ya. Yang tadinya x kuadrat, di sini x pangkat 4, kita bentuk menjadi kotak-kotak gitu. Kotaknya sama, biar bisa diganti sugeng-sugeng, bisa jadi x sama x gitu ya. Maka di sini x pangkat 4 kita ubah menjadi x pangkat 2 dikuadratin gitu ya. Jadi dia dapat x pangkat 2 biar sama-sama kotak. Nah gitu, paham nggak? Kalau udah sama-sama kotak, bisa kita ubah kotaknya mau apa aja sebetulnya. Karena kita butuhnya X, ya ganti jadi X makanya di sini. Kalau kita butuhnya misalnya sugeng, ya jadi ganti sugeng. Ini jadi ganti sugeng. Nah gitu ya, jadi bisa. Itu teh namanya manipulasi. Manipulasi aljabar. Oke ya, cukup ya. Kita lanjut. Ini bagus nih, banyak yang nanya. Bagus banget. Oke, kita lanjut. Ini BTW Kak Sugeng lagi nulis di sini ya. Jadi sambil kayak nunduk gitu kan sebetulnya. Oke. Nah, ini coba kerjain deh. Nah, ini
Nah, ini Kak Sugeng berani jamin ya, di sini tadi UTBK 2022 keluar. Nah, coba silakan di sini ada gap year yang kemarin ikut UTBK dapat soal ini enggak? Ya, angkat tangan yang dapat soal gini. Jadi fungsi komposisi terus ada integral. Nah, sok dicobain. Ya, 1 menit ya. Coba dicobain dulu. Ada yang udah jawab belum? Kayaknya udah ada yang siap-siap nih, Kak. Siapa? Udah 1 menit aja ya. Ah, katanya. Aaron Nah, Jerome. Aaron Jerome. Oke. Aaron Jerome. Ah, katanya. Kalian. Oke, udah ada yang jawab ya, berarti oke kita bahas aja ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada fungsi komposisi di mana itu materinya yang tadi dong sebetulnya. Nah, gitu kan. Nah, berarti di sini fungsi komposisi hasilnya nanti kita cari dulu nih. Setelah kalian cari dapat deh diintegralin gitu ya, paham ya? Yuk kita coba. Mari kita coba katanya kan. FOGX. Nah, FOGX itu apa tadi? Kata Kak Sugeng. Pinter. Ada yang bisa jawab? FX dulu, baru GX. Nah, enaknya di sini udah bentuk FX, di sini udah bentuk GX. Kalau tadi makan enggak ya? Nah, ini mah udah enak, tinggal masukin aja. Yo, FX-nya berapa? FX-nya 2X kuadrat plus 1. GX-nya berapa? 3X. Oke. Nah, habis gini gimana, Kak? Ya udah dari kanan dimasukin ke kiri. Ya, makanya di sini Kak Sugeng harus kasih catatan. Catatan. Jadi fungsi komposisi itu dari kanan ke kiri. Ingat-ingat ya, ini harus kalian paham. Oke, dari kanan kemana? Ke kiri. Ke kirinya kemana, Kak? Dimasukin X-nya. Ya, jadi di sini kita dapat 2X-nya kita ganti jadi 3X. Kemudian dikuadratin tambah 1. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi yang si 3X ini masukin deh ke X gitu. Ini udah enak banget, udah jelas ini ya. Oke, mari kita coba lagi. Nah, hati-hati. Nah, kadangkala misalnya teman-teman yang misalnya jarang latihan matematika. Sebenarnya matematika kalau kita sering latihan bakal terbiasa loh. Nah, kalau yang jarang latihan matematika, ada kasus dia itu mengalihkan dulu. Jadi 2 kali 3 dulu. Baru nanti kuadratin. Hati-hati. Di dalam matematika, kurung itu didahulukan. Ya, sehingga di sini kita dapat, 2-nya nanti aja deh. 3 kuadrat, 9X kuadrat, ya X kuadrat ditambah dengan 1 gitu ya. Nah, kalau udah dikuadratin, ya udah tinggal dikaliin 2 kali 1 kan 18 ya. 18X kuadrat plus 1. Belum selesai. Ini baru FOGX. Nah, yang ditanya apa? Integralnya adik-adik. Jadi di sini integral dari 18X kuadrat plus 1. Masih ingat pelajaran kelas, sebenarnya kelas 12, tapi kelas 11 juga kayaknya ada yang udah belajar deh. Kelas 11 maksudnya. Nah, berarti di sini integral itu kalau Kak Sugeng jelasin gini, simple adik-adik gini. Kalian tulis aja ulang 18X, pangkatnya nambah 1. 2 tambah 1, 3. 3-nya taruh di bawah, selesai. Ditambah dengan kalau 1 doang, kalau angka, dimasukin X gitu. Kalau 2, integralnya 2X. Kalau 100, 100X. Jangan lupa ditambah C. 18 bagi 3 yaitu 6, X pangkat 3 ditambah X ditambah C. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang A. Udah ini udah pada pinter semua nih kayaknya ya. Betul, jawabannya yang A. Ada pertanyaan? Nah, ini kayaknya mudah ya. Ada yang ngechat? Oke, sebelum jawab. Oh, itu yang itu ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Ataukah ada? Oke, Kak, kita lanjut lagi. Oke. WD, fungsi lagi nih. Kebanyakan fungsi ya. Fungsi lagi-lagi fungsi kayak gini ya. Jadi kalian itu pasti bingung ketika si fungsinya itu bukan fx. Fungsinya itu f apa gitu misalnya, x plus 3 atau apa gitu ya. Nah, makanya apa ya, kalau kasusnya itu lebih enak
lebih prepare ke kotak gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi F kotak gitu. Nah, sekarang kita cek. Di sini ada fungsi. Nah, oke, menarik. Ini soal yang tadi Kak Sugeng jelasin ya, tipe soal P dan Q. No, kan? Di UTBK ada soal P dan Q. Biasanya jawabannya itu P lebih dari Q, Q lebih dari P, P sama dengan Q. Informasi tidak cukup. Atau E, biasanya kalau ada E, misalnya P sama dengan 2Q. Bisa gitu. Ya, tapi rata-rata nanti gimana pembuat soalnya? Rata-rata sampai D aja. Kalau P dan Q sampai D, ingat-ingat. Oke, gimana cara kerjanya? Kalian jangan langsung bingung. Aduh Kak, ini P dan Q gimana sih? Aduh, apakah ada apanya gitu? Enggak. Sebetulnya enak P dan Q itu. Salah satunya biasanya udah diketahui, yaitu 75 misal di sini. Tentu kita hanya mencari F4-nya. Yuk, ada yang udah bisa jawab ini? Berapa jawabannya adik-adik? Itu siapa yang ngerubah nama ya? C, tuh bintang. Ada lagi? C, Kak, C. C, bagus. Nah, itu suaranya aktifin dong ya, biar Kak Sugeng dengar ya. Oke, C katanya. C itu P sama dengan Q. Oke, kita cek. Di sini kita punya soal ya. Soalnya itu adalah Fx plus 3 per 2 sama dengan 3x kuadrat min x plus 5. Nah, dia mintanya F4. Hati-hati. Hati-hati. Nah, kenapa hati-hati? Biasanya siswa itu memasukin 4-nya ke sini gitu kan. Di 4 tambah 3, 7 bagi 2. Aduh, jangan ya. Kalau dimasukin itu, kalau udah fungsinya fx ya. Kalau fungsinya nggak fx nggak bisa. Nah, gimana? Ini tuh menggunakan kesamaan ya. Jadi kita bisa, ini kan misalnya kita jadi kotak nih, F kotak. Ini juga F kotak. Nah, jadi kotak kan sama dengan kotak tuh. Jadi kita misalin X plus 3 per 2 itu sama dengan 4. Ya, karena dia sama. Nah, kaliin berarti X plus 3 sama dengan 8, maka X-nya adalah 5. Ini udah pada jago kayaknya. Nah, kalau X-nya 5 kita dapat, tinggal cemplungin aja ke sini. Ya, 5 tambah 3, 8. 8 bagi 2, 4. Berarti lagi tetap 4 ya. Intinya kita dapat X sama dengan 5. Ketika X-nya sama dengan 5, F-nya menjadi 5 tambah 3 dibagi 2. 3, kemudian 5 pangkat 2 dikurangi 5 ditambah 5. Kan gitu ya. Ya udah, ini F4 ternyata yang ditanyakan. Ini kan 0 ya. Min 5 tambah 5. Sehingga kita punya jawabannya adalah berapa? 5 kuadrat 25. 25 kali 3. 3 kali 25. Ya, yaitu 75. Ternyata jawabannya sama. F4 itu 75, Q juga 75. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Bagus nih, udah pada jago semua nih. Oke, ada yang mau masuk lagi? Oke. Iya. Mari kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. WD, logaritma. Ada yang bisa? Logaritmoi ya. Ayo adik-adik, dicoba ya. Wih. Bisa mengerjakan persamaan logaritma. Jika X memenuhi persamaan itu, maka X-nya berapa? B. Aaron Jerome. B katanya. Yang lain gimana nih? Apakah bisa secepat Aaron Jerome itu? Gimana ya? Untuk soal logaritma, silakan adik-adik mau caranya seperti apa ya. Tapi kalau Kak Sugeng lebih enak itu kita nggak usah ngitung gitu kan. Gini caranya ya. Coba kita cek. Di sini kita punya tulis ulang aja. Jadi soalnya tulis ulang. Oke, berarti di sini 2 log 4 min 2 log
X minus 1. Nah, sebetulnya kalau persamaan logaritma kan kita harus ngebuat gini nih. A log Y atau X sama dengan A log Y. Iya nggak sih? Oke, A log Y. Kenapa? Biar ini dicoret-dicoret, dapatlah apa? Dapatlah X sama dengan Y. Gitu kan? Jadi kita itu harus ngebuat, ini lognya hilang. Ngebuat bentuk A log. Basisnya harus sama. Log Y. Basisnya harus sama. Sama-sama apa? Sama-sama A. Nah, tapi kan gini. Kalian tuh nanti bakal ngirim, bakal mikirnya, 2 log berapa gitu kan. 2 log berapa sih yang hasilnya 2 gitu kan. Kalau gitu mah kan ngitung ya. Lama kalau ngitung gitu tuh. Nah, mending gini. Kalian nggak perlu ngitung. Jadi tinggal ngikutin aja. Karena di sini 2 gitu ya. Maka adik-adik tinggal tulis 2 log 2 gitu. 2 log 2. Nah, lalu 2 ini kemana? Ya, jadiin pangkat gitu. Paham ya? Nah, Kak, gimana kalau misalnya 3? Ya, misalnya 3 log X ya. Ini sama dengan 100. Waduh, berarti di sini 3 log X sama dengan 3 log 3 gitu ya. Kalau di sininya 3 nih, di sininya 3, ya 3 log 3 gitu. 100-nya kemanain? Jadiin pangkat. Gitu. Jadi 3 pangkat 100 berapa? Ya kita nggak mikirin itu sebetulnya. Nah, gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, mari kita lanjut. Kalau udah ini kita sah untuk mencoret. Nah, sehingga kita dapat 4 min 2 log X min 1 sama dengan 4 juga gitu ya. Nah, kalau perhatikan adik-adik, di sini min 2 log X minus 1 sama dengan 4 min 4 ya. Di sini 4 min 4 yaitu 0. 4-nya pindahin ke kanan ya jadi negatif. Nah, walaupun ada negatif karena dia sama dengan 0 ya, berarti bisa kita tulisnya gini, 2 log X min 1 sama dengan 0 gitu. Nah, balik lagi cara yang tadi kan. Ya udah, yuk. Ada yang bisa nyebutin gimana caranya? Ayo, tulis ulang gitu ya. Terus isinya berapa? Berapa log berapa? Yuk, on mic. 2 log 2 pangkat 0. Pinter. Ya, 2 log 2 dong. Pangkatnya, nolnya jadi pangkat. Selesai. Nah, berarti di sini kita tinggal coret itu. Udah pada jago nih. So, sehingga di sini kita punya X minus 1 sama dengan 2 pangkat 0. Berapapun pangkat 0, ya, kecuali 0 ya. Berapapun pangkat 0, jawabannya 1. Maka X di sini sama dengan 1 tambah 1, yaitu X sama dengan 2. Nah, sehingga tadi jawabannya B nggak kalian ya? B. Ya, betul. Ya, gitu. Ternyata gampang kan? Ada pertanyaan nggak? Sok, logaritma. Gampang nggak? Baru 6 soal. Kita menuju 20 soal. Ini keluarnya di UTBK 2021. Tipenya kayak gini, adik-adik. Persamaan logaritma. Oke, kita lanjut ya nomor 7 ya kalau nggak ada pertanyaan. Masih semangat ya. Ini tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak kemarin ada, itu bisa pakai sifat kalau bisa, ya bagus tuh, Aaron Jerome. Nah, betul Aaron Jerome ya. Jadi oke, Kak Sugeng bahas aja. Sebetulnya emang bisa menggunakan A log B sama dengan C. Kalau A log B sama dengan C, kita punya A pangkat C itu sama dengan B. Nah, Kak Sugeng juga suka gunakan ini kok. Nah, tapi kadangkala kalau misalnya dia angkanya itu menjelimet gitu ya, jadi ngebingungin sih. Tapi ya silakan, boleh pakai ini. Tapi lebih enak di sini sih kalau menurut Kak Sugeng. Jadi kita nggak usah ngitung, ya ngikutin aja kalau dia 2 log 2, kalau dia 3 log 3. Sama dengannya jadi pangkat gitu ya. Sama, betul Jerome. Lanjut. Nomor 7. Ada yang bisa? Ini materi kelas 10 nih, nilai mutlak.
Oke, ada yang bisa jawab satu orang aja, nanti langsung dibahas. 1 menit ya. 1 menit harus dijawab karena tiap soalnya 1 menit adik-adik. Jawabannya apa nih? Ada yang jawab gak? Bingung ya? Sebetulnya ini ada cara biasa. Cara biasanya itu kita kuadratin. Ya, kuadratin. Tapi menurut Kak Sugeng lama kalau dikuadratin ya. Jadi kita bisa gunakan cara cepatnya. Itu di sini kita gunakan trik cepat ya. Trik cepatnya. Trik cepat. Nah, trik cepatnya itu adalah kalau kita punya kotak ya, lagi-lagi Kak Sugeng suka kotak deh. Kotak ditambah segi. Kalau ada mutlak kotak sama dengan mutlak segitiga ya, atau sebenarnya boleh sama dengan, boleh lebih dari ya. Mutlak segitiga nih. Maka jawabannya itu adalah nanti di sini kotak ditambah segitiga dikali dengan kotak dikurangi segitiga. Kalau dia tandanya kurang dari, kalau lebih dari ya lebih dari 0 gitu ya. Kalau dia sama dengan 0 gitu ya. Oke ya, di sini ada yang mau masuk lagi, Bapak. Oke, paham sampai sini ya? Nah, berarti kalau udah kayak gini kita langsung masukin aja. Ayo, kotaknya berapa? Kita anggap ini kotak, kita anggap ini segitiga. Nah, ini berlaku umum ya, mau sama dengan, mau kurang dari, mau lebih dari. Mari kita langsung. Berarti di sini kotaknya adalah X plus 1 ditambah dengan 3X minus 5 ya. Dikali dengan kotaknya berapa? X plus 1 dikurangi. Hati-hati. Kalau ada pengurangan dan bentuknya itu ada 2 suku, kalian harus dalam kurungin ya. Ini yang sering kalian lewatkan sebetulnya. Oke, ini terlalu maju ke kanan ya. Kita geserkan saja kali ya. Gesernya sama soalnya. Ya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa deh. Berarti di sini kita langsung aja berapa nih jawabannya? X tambah 3X, 4X ya. 1 minus 5 minus 4. Oke. Nah, ini hati-hati. Ini kan jadinya min 3X plus 5 ya. Itu maksud Bapak. Berarti di sini kita punya X min 3X. Jadi min 2X. Kemudian 1 plus 5 yaitu 6. Nah, gitu ya. Ini lebih dari sama dengan 0. Nah, gitu ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mengamankan ya, Kak Sugeng itu nggak suka kalau ada di dalam X, di depan X itu negatif. Kak Sugeng itu paling nggak suka ya. Jadi kita buat aja positif dengan cara mengalihkan negatif 1. Emang bisa Kak? Bisa. Nah, kalau kita kali negatif 1, karena dia bentuknya perkalian, salah satu aja. Jadi jangan dua-duanya. Jadi ini kita tetap 4X min 4. Kalau yang ininya jadi 2X min 6 gitu ya. Karena dikali negatif. Hati-hati. Kalau kita kali negatif, si tandanya harus berubah. Ya, gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya bentuk X sama dengan ya 4 bagi 4 sebetulnya. Kalau misalnya masih bingung gini deh. Nah, ini kita buat tandanya itu sama dengan dulu ya. 4X min 4 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan 4, berarti X-nya adalah 1. Gitu ya. Jadi buat sama dengan dulu, maka di sini juga sama. 2X min 6 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 6, dapatlah X sama dengan 3. Nah, kalau dapat X-nya 3, kasih keterangan itu perubahan tandanya biar gak bingung. Oke, bagus ya. Nih kita kasih tanda. Kalau dikali negatif, tandanya berubah gitu ya. Yang tadinya lebih dari jadi kurang dari, yang tadinya kurang dari jadi
Lebih dari. Kenapa itu? Salah. Fajril, kenapa Fajril? Wait, Bapak baca dulu ya. Kak, kira-kira ada pengecualian nggak untuk trik cepat ini gitu kan? Itu tanda lebih dari kenapa HP-nya jadi sama dengan. Oke. Apa tuh? Lebih dari sama dengan. Oke. Nah, ya betul. Pertanyaan dari Jerome betul, bagus. Pertanyaan dari Bintang juga. Kira-kira ada pengecualian nggak untuk trik cepat ini? Bagus tuh, pertanyaannya bagus banget sebetulnya. Jadi gini, untuk trik ini berlaku untuk semua. Bahkan ini untuk mutlak maksudnya ya. Bahkan ketika kita punya mutlak kotak nih, lebih dari atau kurang dari segitiga doang, ya. Jadi nggak ada mutlak lagi, bisa kayak gitu. Nah, ini ya gitu ya, paham ya? Ini bisa kita gunakan gitu, walaupun nggak ada mutlak dua-duanya. Nah, pertanyaan dari Jerome itu tadi bagus ya. Kan ini nggak ada sama dengannya, kok di jawabannya ada sama dengannya. Nah, ini tipe sebetulnya. Si kunci jawabannya ini harusnya nggak ada sama dengan ya. Oke, ini kita nanti anggap aja nggak ada sama dengan, gitu ya. Karena ini, kecuali kita anggap ini ada sama dengannya. Gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini udah dapet. Nah, kenapa kita ini sama dengan, kan ini kurang dari ya. Kenapa sama denganin? Nah, itu tuh untuk mengamankan kalian. Bisa jadi kalau misalnya nggak dirubah, ini kan udah dapat 1 nih, udah dapat 3. Nanti pasti kan gini dapatnya. X kurang dari 1, X kurang dari 3. Takutnya kayak gini nulisnya. Makanya disama denganin dulu, karena beda, salah jawabannya. Nah, kalau udah buat sama dengan, kita buat garis bilangan. Nah, ada 1 dan 3, ada 1 dan 3. 3 di sebelah kanan ya. Nah, untuk menentukan positif negatif, Kak Sugeng ada trik cepatnya juga. Nggak perlu kita ambil, Kak, di sini berapa? 4. 4 dikali 4 dikurangi 4. Lama. Nah, caranya itu adalah dengan kalian melihat X. Di depan X-nya positif nggak ini? Positif. Ini positif juga ya. Positif kali positif jadi positif. Gitu. Jadi di sini positif. Jadi lihat X. Lihat X. Nah, itu jadi. Makanya tadi kenapa kok negatifnya jadi positif, Kak? Gitu ya. Jadi Kak Sugeng tuh nggak suka kalau ada negatif. Makanya dikali negatif. Oke, udah dapat positif. Ini tinggal kita zigzag aja. Nah, berarti kalau udah zigzag, karena di sini minta soalnya adalah kurang dari, berarti kita ambil yang kurang dari atau yang negatif ya. Berarti yang ini nih. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaian yang paling tepat adalah X di antara 3 dan 1. Nggak ada sama dengannya. Berarti jawabannya yang B ya. Ini yang B. Jadi nggak ada sama dengannya tapi. Oke, ada pertanyaan? Baru nomor 7 nih adik-adik. Gak apa ya. Kalian nanti sekolah gak apa. Masih jam 8 lah ya. Kalian biasa gadang kan. Oke, kita lanjut nomor 8 ya. Jadi kita lanjut aja. Nah, ini nih. Untuk soal yang ini namanya itu soal apa? Soal fungsi terdefinisi. Kak Sugeng namain dia soal fungsi terdefinisi. Karena ada definisinya. Dan ini nggak diajarin di sekolah kan sebetulnya. Nah, jadi sesuai logika aja. Nah, ini keluarnya di UTBK 2020 dan 2021. Simple. Tapi yang keluar di UTBK 2022 adalah yang ini. Nah, lebih rumit. Tapi nanti kita bahas. Kalau kalian bisa nomor 8, otomatis nomor 9 juga bisa. Mari kita coba. Nomor 8-nya dulu. Nomor 8 ada definisinya bahwa X segitiga Y itu jawabannya X kuadrat, XY, Y kuadrat. Sebetulnya kita nggak perlu tahu, maksudnya kita nggak perlu tahu apa sih segitiga, apa sih X, apa sih Y. Yang jelas kita bisa mengartikan definisinya ini ya gimana soalnya, kita tinggal ngikutin gitu.
Berarti di sini 3 segitiga 1 harus kerjain dulu. Kenapa? Karena ada dalam kurung. Lagi-lagi tadi Kak Sugeng bilang dalam kurung itu harus didahulukan. Ada segitiga 1 gimana Kak? Ya nanti hasil ini kita segitigakan lagi. Gitu. Oke adik-adik, mari kita coba. Mari kita coba gitu kan. 3 segitiga 1. Jawabannya apa adik-adik? 3 segitiga 1. Ada yang bisa jawab? Sebutin on mic. Sambil baca Kak Sugeng. Kak misal tadi depannya X gak diganti dulu. 13 Kak. 13. Oh ada yang jawab 13. Itu nanti Kak Sugeng jawab ya. Fajril ya. Kak, mute. Maaf, mic kakak masih mute. Ya, sorry. Jadi gimana 13 segitiga 1? 13 segitiga 1, ada yang bisa nggak? Ya, ikutin aja. 13 kuadrat ditambah 13 kali 1 ya. Ditambah 1 kuadrat. 13 kuadrat tuh 169 ya. Ditambah 14. 183. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Itu jika soalnya kayak gini. Mudah ya. Yuk, kita lanjut nomor 9. Silakan mau dicoba 2 menit deh, 2 menit ya. Dua menit bisa. Sambil langsung main Rubik. Dengar, yuk. C. Oh, Jerome. Aaron Jerome tuh siapa ya? Takutnya Jerome Foley. C katanya. Bener nggak nih? C itu yang 2 dan 4 ya. Oke, karena udah ada yang jawab, mari kita bahas. Sebetulnya, walaupun kita misalnya nggak belajar nih, tapi kan ya sesuai definisi. Lagi-lagi Kak Sugeng bilang, kita nggak perlu mikirkan apa sih pagar, apa sih ini C, apa tuh nggak ngerti, apa sih ed gitu kan. Kan nggak ngerti ya. Kita nggak perlu tahu. Nah yang perlu kita tahu adalah apa sih itu teh artinya. Ya udah, dia itu penjumlahan katanya. Pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, katanya kalau apa nih? 6 pagar 2, C4, E3 itu kurang dari sama dengan 5. Manakah pernyataan yang benar untuk triple ini? Nah, berarti kita harus coba satu-satu. Dia mintanya kalau yang A nih. Nah, ini yang A ya. Kita coba yang A. Benar nggak? Nah, di sini Kak Sugeng mau kasih kalau triknya ini sama ya, kalau trik 1 2 3 ini. Tipe soal 1 2 3 ya. Jadi gini, adik-adik kalau misalnya kalian ini. Tapi sebetulnya ini Kak Sugeng udah buat deh videonya untuk trik soal 1 2 3. Nanti kalian tonton aja ya di video Kak Sugeng. Atau nanti Kak Sugeng buat linknya dikirim di grup ya. Jadi sebenarnya gini adik-adik. Kalau gimana ya, bakal panjang dah. Nanti kita ini aja, langsung aja. Karena takut kepanjangan, berarti di sini kita punya yang satu nih. 6 pagar 2 C4. Berarti 6, ini kan tambah ya. Ini kan tambah. Berarti ditambah dong. 6 ditambah 2. Ya, dikurangi berapa? 4 ditambah 3. Ada pertanyaan sampai sini?
6 tambah 2, 8 kurang 4. 4 tambah 3, 7. Apakah 7 kurang dari sama dengan 5? Salah. Nah, di trik video Kak Sugeng udah jelaskan ya, di video Kak Sugeng, nanti Kak Sugeng kirim. Kalau satu salah, itu tuh adalah kabar baik buat kita, karena lebih cepat. Kalau satu salah, 3 otomatis salah. Gitu ya. Itu nanti kalian nanti tonton aja. Kak Sugeng nanti kasih. Nah, kita tinggal cek nomor 2. Sebetulnya mau nomor 2 benar, mau nomor 3, nomor 2 benar, mau nomor 2 salah, 4 udah pasti benar. Kita cek nomor 2 ya. Nomor 2 itu apa? Tambah ya. 6 tambah 2 dibagi 4 ditambah 3. Apakah kurang dari 5? Hati-hati adik-adik. Di sini kalian harus membagi dulu. Ya, karena operasi itu dibagi dulu atau dikali. 2 dibagi 4, setengah ya. 6 tambah 3, 9. 9 tambah setengah, 9 setengah. 9 setengah itu kan apakah kurang dari 5? Salah juga. Berarti kalau misalnya 2 salah ya makanya tadi Kak Sugeng bilang, mau 2 benar, mau 2 salah, 4 udah pasti benar gitu ya. Nah, berarti udah jawabannya yang D. Kita nggak perlu cek nomor 4 lagi sebetulnya. Kalau adik-adik udah paham triknya. Ya, nanti tagih aja ya linknya. 10. Oh ya, wis ini nih. Kesempatan Kak Sugeng ini ya. Ini mau izin aja ya kepada adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mau ambis ya, mau ambis UTBK. Nah, Kak Sugeng dengan Kak Reta, tahu nggak Kak Reta? YouTuber juga ya. Dia dari Unpad. Sekarang lagi S2 di UI. Dia juga sama konten kreator UTBK kan. Nah, Kak Sugeng lagi kayak collab dengan teman pintar ya. Jadi di sini kalau misalnya adik-adik mau untuk ibaratnya untuk menemani adik-adik belajar, ada nih misalnya Ambis Sosum, kalau kalian Sosum, ada Ambis TPS dan Bahasa Inggris, dan ada Saintek juga. Bahkan bisa digabung gitu ya kalau adik-adik mau beli gitu kan. Ada di Shopee. Linknya nanti Kak Sugeng sertakan aja ya kalau misalnya mau. Nah, nanti di 99 itu ada flash sale gitu ya. Kayak gitu deh kayaknya mah. Yang kayak lebih murah gitu kan. Nah, silakan kalau misal kepo nanti adik-adik beli dan nanti bisa dapat masuk grup dengan Kak Sugeng dan Kareta. Nah, kalau adik-adik pasti kenal Kareta itu, adik-adik pasti kenal Kak Sugeng, yakin itu. Nah, nanti silakan adik-adik nanti kita belajar bareng-bareng lagi dengan Kareta juga dengan Kak Sugeng. Wih, mantap pokoknya. Kita langsung nanti belajar UTBK 2023. Gitu ya. Oke, segitu dulu iklannya. Kita lanjut aja nomor 11 ya, masih nomor 10 ya. Silakan adik-adik kerjakan. Ini masih semangat nggak nih? Kak Sugeng mau tengok dulu nih. Berapa orang nih ya yang masih bertahan? Wah, gak apa-apa nih ini. Masih pada bertahan. Bagus. 200 orang. Silakan dikerjakan. B. Oh, Jerome lagi B. Yang lain, ada nggak? Wis. Nggak kelihatan itunya ya. Sebenarnya bisa polling sih, tapi nggak salah. Matriks. Karena udah ada yang jawab, kita bahas aja. Kak, emang matriks keluar di UTBK? Keluar. Jadi nanti kalian lihat materi apa yang sering keluar di UTBK, catat gitu ya. Nah, biar kalian nggak salah arah belajarnya. Oke, di sini adik-adik untuk yang matriks ya 21YX gitu kan. Kemudian ditambah Z min 2 min 31 sama dengan 21 min 12 gitu ya. Itu X tambah Y dikurangi Z-nya berapa?
Nah, ini gampang ya. Ini namanya kesamaan matriks. Sebetulnya adik-adik tinggal yang seletak kalian jumlahkan. 2 ditambah Z sama dengan 2. Oke, mari kita tulis. 2 tambah Z sama dengan 2. Kemudian ada lagi apa? Y ditambah min 3 sama dengan 1. Gitu ya. Berarti di sini Y dikurangi 3 sama dengan 1. Selanjutnya yang terakhir apa adik-adik? X ditambah 1 sama dengan negatif 2. Gitu ya. Jadi X ditambah 1 sama dengan negatif 2. Nah, kita udah dapat dong Z-nya berapa? 2-nya pindahin 0 gitu ya. Y-nya berapa? Min 3-nya pindahin jadi plus 3. Plus 3 tambah 1 dapat 4. Kemudian X sama dengan berapa ini? Min 2, min 1. Min 3 berarti. Nah, hati-hati di sini pertanyaannya adalah X ditambah Y dikurangi Z. X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 4, Z-nya adalah 0. Maka 4 dikurangi 3 itu adalah 1. Ada yang beda. Tadi Jerome jawab apa, Jerome? Jerome jawab B. Izin lab, Kak. Iya, silahkan ya. Oke, kita lanjut ya nomor 11 ya. Nih, masih semangat kan nih? Masih ya? Mana suaranya? Integral substitusi. Ya, ini Kak Sugeng cepet aja. Ini bisa kita trik cepat nih. Biar kalian cepat, trik cepat. Jadi untuk trik cepat yang integral substitusi, mungkin adik-adik udah pernah belajar tapi nggak pakai trik cepatnya ya. Nah, trik cepatnya itu adalah tinggal tulis ulang. Ya, tulis ulang berarti integralnya hilangin aja. 2x min 1, kemudian x kuadrat min x plus 3. Nah, yang namanya integral itu nambah 1. 3 tambah 1, 4. Nah, 4-nya taruh di bawah. Gitu. Selesai. Tapi ada lagi. Kalian harus menurunkan. Yang ada pangkatnya gede, itu turunkan. Yuk. 2x kuadrat turunannya 2x min x. Jadi min 1. Dan pasti ini dicoret. Selalu dicoret ini. Bisa jadi 2 kalinya, bisa jadi 3 kalinya, bisa jadi 1 kalinya. Ya udah, ini 1 kalinya. Berarti 1/4 x kuadrat min x plus 3 pangkat 4. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati ini diturunkan. Gitu. Udah, jangan lupa plus C. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang mana adik-adik? Yang C. Nah, ada pertanyaan? Kalau cara biasanya panjang ya, Kak. Betul, Bintang. Cara biasanya itu panjang banget. Nah, kalau sering berlatih, nanti bisa ya, cepat. Nanti udah paham ini, nanti kalian kerjakan lagi. Trik nilai mutlak yang kurang dari, kan tadi udah. Yang gimana maksudnya, Jerome? Coba unmute. Itu sama kan? Emang bedanya apa? Oh, kan itu kalau lebih dari. Kan tadi kata Kak Sugeng, mau dia kurang dari, mau dia lebih dari, mau dia sama dengan, sama. Kayak gitu cara kerjanya. Ya. Yuk, kita lanjut ya adik-adik ya. Itu Jerome ya, paham ya Jerome ya? Jerome. Ada lagi? Ya, silahkan ya. Oke, nanti Kak Sugeng upload juga di YouTube. Ini hasil rekamannya ya. D, tuh ada yang udah jawab D. Oke, kita nge-review berarti ya ini. Yang namanya fungsi komposisi itu dari kanan dimasukin ke kiri. Jadi 4 dimasukin ke G gitu ya. 4 dimasukin ke G artinya G4. Ya, G4 dulu yuk. Berapa G4? G4 berarti 1 per akar dari 4 ya. Hapus.
1/akar dari, ini 1/4 ya, 1/4 ditambah 3. Oh, 1/4, 4/4. Berarti di sini 1/akar 4, yaitu 2 ya. 1/2 berarti. Betulkah? Karena di sini G4-nya adalah setengah, ini kan hasil G4 nih, G4-nya setengah, masukin ke F gitu ya. Jadi di sini F setengah itu adalah setengah pangkat 2, yaitu 1/4. Betul. Ini A semua ya. Yang E. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Kita lanjut nomor 13. Ini makin ke sana makin, soalnya makin lumayan ya. 13, ada yang bisa? Oke, langsung bahas aja. Di sini yang ditanya lagi-lagi P dan Q ya. P-nya 319, Q-nya adalah ABA, ABB. Nah, bisa kita coba ini itu dirubah ya. Jadi apa? AB keluar, A tambah B gitu ya. Nah, oke. Habis gitu kita tinggal mencoba ininya jadi kali silang adik-adik. Ngerti ya, di sini A tambah B gitu. Sama dengan 16/20. Paham ya? Ini kali silang. Nah, gitu. Berarti di sini kita punya A kali B berapa? A kali B 20. A tambah B 16. Maka jawabannya 3 kali 16 berapa? 320. Sedangkan P-nya 319. Maka nilai Q-nya harusnya lebih besar. Ya, Q lebih besar daripada B. Gitu ya. Oke, lanjut. 14. Wah, ini kayak tadi ya. Data tersebut tidak memiliki modus. Ini UTBK 2020. UTBK 2022 kemarin juga keluar gini. Jadi aneh. Ada soal modus gitu ya, aneh ya. Jadi sebetulnya gampang adik-adik. Kita tinggal coba-coba aja. Nah, oke. Kalau mau dicoba. Kalau dia tidak memiliki modus, nilai X tambahnya berapa? Modus itu kan kalau ada yang sama ya. Kalau di sini 3 kan ada modusnya. Kecuali di sini 66, di sini 99. Nah, bisa aja gitu ya. Ini nggak ada modus. Ini ada modus, kita 3, 6, 9. Intinya jangan ada yang sama aja. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita coba-coba. Mungkin kemungkinan di X itu berapa? Kemungkinan di X itu adalah 1 dan 2. Karena dia terurut. Ada kata-kata terurut. Nah, kemudian kemungkinan Y itu bisa jadi 4 dan 5. Nggak mungkin 3. Kalau 3 dia nanti ada modus. Kemungkinan Z, kita nggak perlu kemungkinan Z. Karena yang ditanyakannya X tambah Y. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini, kita jumlahin aja adik-adik. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Gitu ya. Bisa juga 2 ditambah 4, yaitu 6. Bisa juga 1 ditambah 5, yaitu 6. Bisa juga 2 ditambah 5, yaitu 7. Itu kan kombinasinya. Nah, tapi yang di pilihan ganda yang adanya hanya 5. Ya udah, B. Jadi gitu soalnya. Oke, 14 beres deh, nggak ada pertanyaannya. 15, adik-adik masih semangat ya, yuk. Semangat, menggelora untuk persiapan UTBK. Sudut. Itu ada modus, itu ada modus, itu ada modus. Kalau gitu ada modus. Kalau 33, 66, 99 itu modusnya 3, 6, 9. Kalau ini nggak ada modus. Oke, di sini untuk sudut ya. Ini udah kelihatan adik-adik ya. Ada yang namanya kalau dia sudutnya lurus nih. Sudutnya lurus itu namanya berpelurus ya. Totalnya berapa? Ada yang tahu? Bisa di sini alfa, di sini beta. Alfa tambah beta berapa adik-adik? 180.
Nah, kita juga punya ini. A tambah B. Ya, A tambah B berapa? 180. Atau di sini bisa juga nih, kita ngelihat 60, 70, C. Jadi, C kalau ditambahkan dengan 60, ditambahkan 70 berapa? Sudut dalam segitiga itu 180 adik-adik. Berarti di sini kita punya C sama dengan 50 ya. Nah, kalau C-nya 50, D-nya berapa adik-adik? C ditambah D itu 180. Yang ini nih. Berarti kalau C-nya 50, D-nya berapa? Pinter, D-nya 130. CD dapat E. Berarti E itu sama dengan 180 dikurangi 70. Berapa? 110. A-nya dapat enggak? A dan B. B ditambah 60. B itu sama dengan 180 dikurangi 60. Itu 120. Ya. Kalau B-nya 120, maka A-nya adalah 60. Nah, dari hasil yang kita udah dapat, mana yang paling gede? Yang paling gede adalah D, yaitu 130. Ya, yang ditanyakannya yang paling besar. Oke, mari kita lanjut adik-adik. Nomor 16 ya, masih semangat ya adik-adik. Kita pokoknya ambis terus nih. 4 soal lagi. Oke, berarti di sini jika P bilangan prima, P tambah 6, P tambah 8, juga bilangan prima, maka nilai P tambah 7 berapa? Nah, di sini langsung aja ya Kak Sugeng kerjakan ya, biar adik-adiknya ini. P itu bilangan prima. Ya, sebenarnya bisa berapa aja ya. Ya, prima itu apa prima? Masih ingat? Bilangan yang hanya dapat dibagi atau habis dibagi, bukan dapat dibagi ya. Habis dibagi 1 dan dia itu sendiri. Contoh 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. 9 enggak, karena bisa dibagi 3 gitu ya. Nah, pertanyaannya, ini adik-adik lihat dulu. Soalnya soal kayak tadi, 1, 2, 3. Triknya nanti kita coba. P bilangan prima. P bilangan prima. P plus 6, P plus 8 juga prima. Nah, maka P tambah 7 berapa? Nah, untuk soal kayak gini, kita kerjakan dari belakang dulu. Jadi P plus 7 itu 10 katanya. Berarti kalau P plus 7 sama dengan 10, ini yang pertama ya. P-nya berapa? 3 ya. Kalau P-nya 3, kita langsung ke sini nih semua. Berarti 3 tambah 6, 9. 3 tambah 11, 3 tambah 8, 11. Prima nggak ini? Dari sini nih. Nggak prima. Berarti ini salah. Lagi-lagi kata Kak Sugeng, kalau 1 salah itu kabar baik. Karena 3 otomatis salah. Kak, kalau 1 benar, 3 otomatis benar. Ya, itu triknya. Nanti ada banyak. Tapi 1 salah itu kabar baik. Karena mau 2 salah maupun benar, 4 itu udah pasti benar gitu aja sebenarnya. Cek nomor 2, tapi harus cek nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah 12. Maka kalau P ditambah 7 sama dengan 12, maka P-nya berapa adik-adik? 5. Kalau P-nya 5, kita dapat barisannya 5. 5 tambah 6, 11. 5 tambah 8, 13. Maka inilah semuanya bilangan prima. Berarti benar. Berarti kalau 2 benar, 4 juga benar, maka 2 dan 4 itu adalah C. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut nomor 17. Nah, ini soal yang tadi Kak Sugeng bilang, ada yang namanya kecukupan data. Kalau adik-adik nggak paham dan nggak ngerti, ini bingung. Jadi kecukupan data itu tidak berbicara benar atau salah. Lagi-lagi Kak Sugeng ingatkan, tidak berbicara benar atau salah. Maksudnya gini, pernyataan 1, A tambah B sama dengan 5. Benar nggak nih? Jangan gitu. A min B sama dengan 1. Benar nggak nih? Bukan gitu. Jadi berbicaranya cukup atau nggak cukup gitu. Informasi 1 itu cukup nggak sih membantu untuk menjawab pertanyaan gitu. Informasi 2 cukup nggak sih gitu kan. Nah di sini misalkan A, B, C menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan ini sama dengan 10. Berapakah nilai C? Nah, soalnya itu berapakah nilai C? Berarti yang ditanyakannya nilai. Kalau yang ditanyakannya nilai, butuh jawaban yang seperti apa sih adik-adik? Berupa angka dong. Berarti kalau misalnya kalian jawab bukan angka, berarti nggak cukup. Gitu aja, simple. Nah, nanti ada beberapa pertanyaannya tuh. Bisa berapakah? Bisa apakah? Gitu kan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kayaknya Kak Sung akan jelaskan. Karena nanti takut terlalu banyak informasi yang kalian dapatkan ya. Intinya kalau berapakah berarti angka. Oke, kita punya informasi umum yaitu A kuadrat min B kuadrat ditambah C sama dengan 10. Kita langsung cek. Jadi ini harus cek satu-satu ya. Cek A tambah B yang sama dengan 5. Nah, apakah A tambah B sama dengan 5 itu cukup untuk menjawab ya? Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu ngitung juga bisa sih secara misal ditalar. Aduh gimana, cukup nggak nih? Nah, kalau misalnya bingung ya udah. A kuadrat tambah B kuadrat, masih ingat adik-adik? Ada yang bisa jawab nih? Ini jadi apa? Ini sering muncul di UTBK bentuk kayak gini. Lupa ya? A plus B kali A min B. Pinter, ya betul. Nah, di YouTube Kak Sugeng juga nggak tahu kenapa selalu selalu apa ya, ngingetin ini terus di YouTube Kak Sugeng. Tiap hari kan Kak Sugeng upload ya. Nanti kalau dekat-dekat UTBK, kalau udah deket banget apalagi itu ya. Tapi kalau sekarang masih itulah ya, masih bolong-bolong. Oke, jangan lupa juga tonton YouTube Kak Sugeng ya. Oke, di sini A tambah B-nya kan 5 nih. Bisa kita tulis A plus B, A min B ditambah C sama dengan 10. A plus B-nya 5, terus A min B plus C sama dengan 10. Apakah hanya dengan informasi A tambah B sama dengan 5 kita dapat nilai C? Ya nggak bisa. Karena di sini masih A kurang B-nya kita nggak tahu gitu kan. Berarti kalaupun kita nggak ngitung ya udah ini belum cukup gitu. Kak Sugeng bilangnya ini BC aja belum cukup gitu kan. Nah terus gimana kalau 1 nggak cukup? Cek juga nomor 2 gitu. Nah kalau kamu ngecek nomor 2, lupakan nomor 1. Jadi jangan digabung. Ya yang cek 2 itu A min B sama dengan 1. Berdasarkan yang tadi juga kan dapat A tambah B dong. A min B-nya 1 plus C sama dengan 10. Masih nggak dapat nilai A plus B-nya. Berarti dia belum cukup juga. Loh Kak, kalau misalnya 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, dong jawabannya. Itu pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, belum tentu juga. Jadi ada 3 tahap adik-adik ya. Tahap pertama itu adalah kita mengecek nomor 1, cukup atau enggak. Walaupun nomor 1 cukup, kita perlu cek nomor 2. Siapa tahu nomor 2 juga cukup. Jadi kan nanti 1 cukup, 2 cukup. Itu D, 1 cukup, 2 cukup. Ini karena nanti harus dihafalkan ya. Nanti mungkin pendalamannya nanti Kak Sugeng bahas soalnya yang kayak gini semua gitu. Tapi ini kita untuk gambaran adik-adik aja. Jadi kalau 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, kita cek nomor 3. Nomor 3 itu gimana Kak? Digabung ya. Digabung. Maksud digabung gimana Kak? Digabung ya pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita gabung. Tentu kalau tadi adik-adik perhatikan, karena dia saling berhubungan ya, saling memenuhi, harus
Digabung mah bisa dong. A tambah B-nya 5, A min B-nya 1, ditambah C sama dengan 10. Maka C-nya adalah 5, dapat. Angka ya 5 itu. Berarti menjawab. Jadi kalau digabung, dijawab, itu jawabannya C adik-adik. C itu apa? 2 pernyataan bersama-sama cukup, tetapi 1 pernyataan aja nggak cukup. Jadi ini analisis, benar-benar analisis ya. Masih bertahankah? Wow, nggak apa-apa ya, masih bertahan ini. Lanjut adik-adik. 3 soal lagi ya. 18. 19. 20. Lanjut atau gimana nih? Lanjut, Kak. Lanjut. Wih, mantap. Kenapa ini harus lanjut? Karena lagi-lagi Kak Sugeng bilang ini UTBK 2022, UTBK 2022. Ini soalnya kayak gini. Yang gap year pasti ngeh ini soalnya kayak gini. Ya. Oke. Kenapa soalnya kayak gini? Jadi berhubungan ya nanti di PK ya. Kalau 18-nya soalnya soal yang sama nih, 19 juga soal yang sama, cuma beda pertanyaan. Kayak gitu soalnya teh di UTBK 2022 kemarin tuh. Kayak nggak terprediksi gitu kan. Yang dulu mah nggak gini, sekarang mah gitu. Bahkan soalnya jadi 20 soal. Biasanya 15. Oke, kita coba ini menggunakan sifat dari turunan kelas 11. Masih ingat nggak adik-adik? Di sini kan kita punya GX nih, yaitu X, ya pokoknya ini deh. HX-nya ini, PX-nya adalah GX kali HX. Yang ditanya P aksen min 3. Berarti arti dari PX yang sama dengan GX dikali HX, kalau kita turunkan, itu jadi apa adik-adik? Ada yang masih ingat nggak? Halo, ada yang masih ingat? Turunan? Biasanya ya, kalau di sekolah, FX Pak, kalau di sekolah mah, U dikali Pi, gitu kan. Dikali Pi. Nah, itu ya, tuh ingat. Oh, Ya, mau U, mau V, mau GX, HX sama aja. Apa bunyinya tadi ada yang bisa katanya? U kali V apa? U dikali V aksen ditambah V aksen dikali U. Pintar, betul ya. Bisa U aksen V ditambah U V aksen. Atau sama aja. U dikali V aksen ditambah U V aksen sama aja. Yang penting turunin satu gantian gitu ya. Berarti di sini ya dia makanya G, ya udah. G aksen X dikali HX ditambah GX dikali H aksen X gitu ya. Nah, berarti G aksen X ini turun dari ini nih. Bisa turunan berantai 2 ke depan, X plus 2 pangkatnya jadi 1. Ya. Turunan min 1, ini turunan min 1 0. Kemudian dikali dengan dikali dengan HX. HX-nya itu adalah X plus 3. Ditambah GX-nya berapa? GX-nya X plus 2 pangkat 2. Dikurangi 1. Ya dalam kurungin. Dikali H aksen. X plus 3 turunannya adalah 1. Nah adik-adik, nggak perlu kita hitung. Waduh, ini gimana gitu kan. Langsung aja substitusi. Karena dia mintanya adalah P min 3 gitu ya. Langsung aja P min 3. P aksen min 3 maksudnya. 2 dikali. Nah ini kenapa nih? Ini 2 ya? Min 3 tambah 2. Min 3 tambah 3. Plus. Min 3 tambah 2 kuadrat. Min 1. Nanti dikali 1. Nah kita juga nggak perlu ngitung. Ini kan 0. 0 dikali berapapun ya 0. Ditambah. Min 3 tambah 2, min 1. Min 1 kuadrat 1. 1 kurang 1. 0 juga. Ngitung capek-capek, jawabannya 0. Ya, gitu matematika mah. 2 soal lagi. Ayo adik-adik, yuk semangat, semangat, semangat. Pokoknya harus semangat ya. Oke. GX. Sama soalnya gitu ya. M adalah luas daerah yang dibatasi oleh GX dan X, maka nilai M kuadratnya berapa?
Nah, udah belajar integral belum? Ini harusnya digambar. Tapi kalau misalnya adik-adik paham ya, kalau ada garis dan kurva, dibatasinya hanya garis dan kurva doang, itu bisa pakai trik cepat juga. Trik cepatnya itu adalah dividi luas itu adalah dividi per 6A kuadrat. Dividi, ingat-ingat dividi. Oke, kalau udah bisa, terus nyari D-nya gimana, Pak? Nyari D-nya itu adalah dengan cara diskriminan ya. Masih ingat gak D-nya itu apa? B kuadrat min 4AC. Tapi sebelum itu kalian harus menyamadengankan dulu. Si GX harus sama dengan HX. Yuk, GX-nya apa? GX-nya X plus 2 kuadrat dikurangi 1, HX-nya X plus 3. Nah, X plus 2 kuadrat jadi apa tuh? Jadi X kuadrat plus X 4. kuadrat plus Ya, terus plus? plus 4. Betul, min 1 sama dengan, langsung aja deh. Min X, min 3 sama dengan 0. Bagus ya. Berarti ini X kuadrat plus 3X, 4 kurang 3 adalah 1. Sama dengan 0. Nah, berarti kita udah punya dong. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 3, C-nya 1. Ya. Berarti kalau udah kayak gitu tinggal masukin sini. D sama dengan 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. D sama dengan, ada yang salah ya? 9 min 4. 9. Ada yang salah nih kayaknya. 4X kuadrat. Ada yang salah ya? Ada Kak, yang 4 min 1 min 3 seharusnya 0. 0 ini ya, ini 0 nih. Ya betul. Ini 0 ya. Berarti C-nya 0. Berarti C di sini 0. Berarti di sini 0. Udah D-nya adalah 9. Masukin ke rumus. Luas sama dengan 9 akar 9 dibagi 6 A-nya 1 kuadrat. 9 dibagi 6, 3 per 2. Akar 9, 3. Jadi 9 per 2. 9 per 2 itu adalah 2, 4 per 3 ya. 2, 4 per 3, astagfirullah. 4, 1 per 2. 4, 1 per 2. Karena 2 kali 4, 8, 8 tambah 1, 9 per 2. A. Nah, gitu ya. Kita lanjut terakhir. Soal bonus. Nah, kalau adik-adik perhatikan, di UTBK 2020 muncul soal seperti ini. Soal aneh Bapak bilangnya. Kenapa aneh? Muncul. Tidak diprediksi kayak gini soal muncul. Tapi logika sebetulnya ini. Logika teman-teman aja. Silakan dicoba ya. Pasti dapat. Pasti ngerti. Ya, untuk terakhir sok dicoba. Walaupun belum diajarkan, sepertinya kalian udah bisa deh. Ada yang bisa jawab? Kak, kenapa Kak? Oh, itu. 180. Itu yang mana? Oh, itu yang tadi ya. Ayo adik-adik, ada yang jawab? Nggak kepikiran? Gampang banget ini. Secara logika juga bisa. Jadi berurut kemana dia mintanya dapat. Ayo. Yang itu kan X plus 2. Jadi yang mana A-nya berapa, B-nya berapa? Oke. Bahas ya. Ini X sama dengan 5.
Ya kan? Berarti kalau X-nya 5, nih X-nya 5, ya udah ganti aja ini 5. Bukan begitu. A, B merupakan nilai fungsi untuk setiap tahapan yang memenuhi diagram air. Maka A tambah B dikuadratin berapa? Jadi nilai fungsi untuk setiap tahapan A, B itu berarti A dulu gitu ya, baru B. Yuk, kalau X-nya 5, di sini ada pertanyaan. Kalian tuh ibaratnya lagi jalan nih. Apakah bukan prima? Apakah prima? Prima bukan 5. Prima bukan tadi? Iya. Iya, prima kan? Berarti 5 ke sini dong. Nah, 3 kali 5, 15 dikurangi 2. 12. 12. Ini ketuker kayaknya ini ya. Harusnya primanya di 13 atas. sama 13. 3 itu 393 ya. 13 kan. Maaf saya salah. 3 tambah 3. Iya. Aduh, ini Kak Sugeng teh harusnya ini prima. Ini bukan prima gitu ya. Ini bukan prima. Ulangi lagi. Berarti di sini 5 ya. 5-nya ke sini ya, prima. Nah, dia maksudnya gini maksudnya. Berarti 5 kurang 3, 5 kurang 2 berapa? 3. 3. Nah, si 3 ini merupakan nilai A. Kenapa nilai A? Karena nilai tahapannya kan A dulu. Nah, yuk, 3. 3 apakah kelipatan 2 atau bukan kelipatan 2? Bukan. Bukan, berarti ke sini dia mintanya ya. Jadi akar dari 3 kali 3 berapa? 9, akar 9, 3. Ya, tetap 3 juga. Jadi ini adalah nilai B. Maka di sini jawabannya adalah 3 tambah 3 dikuadratin. 6 kuadrat, 36. Selesai. 20 soal. Nah, nanti Kak Sugeng kirim ininya, PDF-nya. Maaf, itu kan kelipatan 2 sama bukan kelipatan 2 itu kan apa namanya, suka kakak nulis. Kalau di soalnya biar taunya gimana? Gimana maksudnya, Adik? Itu yang apa namanya, kayak kelipat ke atas kelipatan 2, ke bawah bukan kelipatan 2. Itu tuh dari soalnya ada apa harus nerka-nerka sendiri, Kak? Ya, betul. Itu tuh di soalnya udah ada. Di soalnya udah ada. Jadi udah kelihatan. Nah, nanti kita bahas soal kayak gini lagi, ada lagi loh. Jadi udah ada ini. Ini teh tadi pas dikopiinnya nggak bisa, makanya ditulis sama Kak Sugengnya. Tapi udah ada kok. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, maaf, boleh ulangin yang nomor 13? 13 tuh yang mana? Oh, yang ini. Yang mananya? Yang bagian AB dikali A tambah B. Oke. Sip, bagus ya. Ini sebetulnya gini ya. Ini kan 1 per A tambah 1 per B. Sebetulnya ini perkalian silang ya. Harusnya gini, harusnya. Bawah kali bawah, AB. B kali 1, B. A kali A, A. Tanda penghubungnya plus. Jadi B tambah A. Tapi kan nggak ada, adanya A tambah B. Karena penjumlahan bersifat komutatif, bisa dibalik. Sama aja jadinya kan. Namanya kali silang. Ada pertanyaan? Kak, kalau yang nomor 12 itu, tadi kan jawabannya 1/4. Tapi kok bisa jadi 1/2 ya? Ya ini salahnya Oret. 1/4 ini harusnya. Terus apa lagi? Udah ya kayaknya. Kak mau tanya lagi yang nomor 3.
Kenapa? Kok bisa minus 12X? Iya, itu tadi yang kata kakak bilang yang ini nih. Kalau ada A tambah B kuadrat apa artinya? A dikuadratin gitu kan. Terus 2 kali A Plus kali B. 2AB 2AB kan? plus B kuadrat. Plus B kuadrat. Ini juga sama. 2X kuadrat berapa? 4X kuadrat kan? Iya. 2 pangkatin dulu 2, 4. X pangkatin 2, X kuadrat. Langkah kedua apa? Kaliin semua. 2 kali min 3 berapa? Min 6. Min 6. Min 6 kali 2X. Min 12X. Nah, betul kan? Oh, oke Kak. Iya, Makasih. Iya gitu. Lalu min 3 kuadrat berapa? 9. 5-nya dari sini nih. Nah, dari ini 14 jadinya.